Pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia menguasai pemerintahan yang ada. Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil ketika menduduki Indonesia. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah yang dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karesidenan. Seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dapat dibagi menjadi daerah-daerah Shu, Shi, Ken, Kun, Son, dan Ku. Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. 17 pulau tersebut meliputi Pekalongan, Kedu, Surakarta, Parahyangan, Banyumas, Madiun, Pati, Panarukan, Jepara, Rembang, Semarang, Bogor, Tegal, Salatiga, Magelang, Lampung, dan Solo. Pemerintahan Shu itu dipimpin oleh seorang Sucokan. Sucokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda, meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Sucokan dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo ini memiliki gabu atau bagian, yakni Naiseibu atau bagian pemerintahan umum, Kaisaibu atau bagian ekonomi, dan Keisatsubu atau bagian kepolisian. Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swantantra atau otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunshinkan. Sebagai contoh adalah kota Batavia. Sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsu Shiko. Pemerintahan Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tetangga atau RT. Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Berangsur-angsur Jepang menguasai dan mempertahankan kekuasaannya. Untuk membuat pemerintahan yang terorganisir, maka Jepang membutuhkan sistem pemerintahan di Indonesia yang efektif dan tentunya menguntungkan. Maka dengan itu, Jepang membentuk pemerintahan militer dan diperkuat dengan pemerintahan sipil, dengan tujuan sebagai motif agar rakyat Indonesia merasa tertolong dengan keberadaan Jepang.